Udah. Berapa menit? 2 menit. Bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Udah bisa kan? Udah. Alif, mohon maaf. Ya, silakan 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi Pak Juma, oke, kita ikuti apanya, kan ini hanya sekedar informasi ya, bukan berbantah-bantahan. Saya nggak mau berbantah-bantahan. Tadi Pak Juma bilang bahwa segumpal darah itu fungsinya memproduksi mani. Berarti di dalam tubuh manusia itu hanya segumpal darah yang memproduksi mani, bukan seluruhnya atau sebanyak yang 4 liter atau 5 liter itu. Ini kan jadi pertanyaan apa? Nggak ada dikatakan cuma darah, Pak. Tadi Bapak bilang diciptakan dari segumpal darah. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Ya, memang manusia ini asalnya dari sana, Pak. Kehidupan manusia tanpa darah itu nggak ada manusia hidup tanpa darah. Manusia kemudian bagaimana seorang wanita memproduksi adanya hidup. Tidak begitu cara mempelajari Quran. Oh. Ini berarti masih Jadi TikTok ya? Oh, lanjut. Bertanya aja dulu 2 Ini kan menit. saya Ya, bertanya nanti ini juga saya boleh bertanya kan tentang penciptaan manusia di Ya. Bible? Boleh, Ya, bisa, boleh. Pak. Oke. Boleh. Silakan Pak Ginting digunain dulu waktunya sama Pak Robert, silakan. Kan itu kan tadi atau Pak Robert silakan melanjutkan pertanyaan. Saya mau nanya ini Pak, Tanya aja. Muslim kan mengajarkan tauhid, Ya. Lanjut aja, Pak. tapi kenapa di Al-Quran itu banyak kata kami? Lanjut Pak, pertanyaan lanjutkan aja Pak kalau masih ada lagi. Nanti supaya dijawab. Kita bertanya. Itu dulu Pak, itu dulu pertanyaan saya Pak. Kenapa di Al-Quran itu banyak terdapat kata kami, sementara Al-Quran katanya mengajarkan tauhid. Kalau tauhid itu tunggal berarti aku atau saya kan. Ini kenapa kebanyakan di Al-Quran itu katanya kami? Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Silakan di reset Mbak Imanes. Kembali ke 5 menit. Ya, silakan Guru Nda. Iya. Jadi yang pertama, tidak ada di dalam Al-Quran itu kata kami. Kata kami itu hanya ada di bahasa Indonesia, Pak. Oke. Nah, ketika Al-Quran mengatakan nahnu, itu orang Arab tidak memaknainya seperti orang Indonesia memaknai kata kami. Sedangkan orang Indonesia saat sekarang itu sudah menggunakan kata kami untuk menjelaskan dirinya yang tunggal. Contoh, kepala sekolah atau seorang pemimpin yang sedang berpidato. Kami tidak mau, ya, kami sebagai kepala sekolah. Memang kepala sekolah ada berapa di situ? Cuman 1. Kenapa dia menggunakan kata kami? Itu penghormatan. Itu penghormatan. Kalau mengatakan saya itu terkesan sombong. Mengatakan kami itu lebih mulia. Makanya ketika Allah mengatakan kata kami itu menunjukkan kemuliaan dirinya. Dan rasa bahasa itu juga sudah masuk ke dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, orang Arab sebelum Islam datang, mereka mempertuhankan banyak dewa-dewa. Ketika Rasul Muhammad SAW datang mengajarkan menyembahnya kepada satu Tuhan, Allah mengenalkan dirinya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menggunakan kata nahnu. Contoh misalnya, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Nah, kalau orang Arab seperti orang Indonesia memaknai kata nahnu, maka orang Arab akan menolak. Kok kamu menyuruh kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menuju kepada Tuhan-Tuhan yang banyak juga. Tapi tidak ada satupun orang Arab yang memprotes itu. Kenapa? Karena orang Arab yang punya bahasa ngerti bahwa kata kami itu digunakan juga untuk tunggal. Itu yang perlu saudara pahami. Sekali lagi, di dalam Al-Quran tidak ada kata kami. Yang ada kata nahnu.
Kata kami itu adalah bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia tidak bisa kemudian memaknai kata nahnu, di mana nahnu di sini adalah artinya tunggal. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak ada bahasa Indonesia yang cocok untuk kata nahnu selain kata yang mendekati kami. Celakanya bahasa Indonesia dan orang Indonesia yang tidak memahami Al-Quran, ketika digunakan terjemahan kata kami, oh ini jamak, ini pasti jamak. Padahal belum tentu jamak. Mari saya kasih contoh analogi sederhana. Ketika seorang guru mengatakan di dalam kelas, besok kami akan ke Jakarta. Apakah kemudian guru ini akan pergi bersama dengan murid-murid? Tidak. Sedangkan kata kami, ketika gurunya mengatakan, atau kata kita akan ke Jakarta besok, itu sudah pasti jamak. Itu makna bahwa kata nahnu sama dengan kami kadang dimaknai tunggal. Kalau sudah mengatakan kita, berarti semua yang ada di kelas itu akan berangkat ke Jakarta. Tapi kalau berkata kami, maka sangat boleh jadi kami yang dimaksud di sini adalah tunggal. Hanya guru seorang diri yang akan pergi. Nah, di sini bahasa Indonesia tidak bisa menyediakan kata yang berarti tunggal, tetapi kemudian membentuk satu rasa kemuliaan terhadap esensi Tuhan itu sendiri. Jadi kami dalam bahasa Indonesia adalah jamak, tetapi sekarang sudah berubah makna, kami bisa berubah menjadi tunggal. Kenapa itu? Karena terpengaruh oleh kata nahnu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada itu kemudian orang Arab yang membantah baginda Rasulullah, mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada kami menyembah kepada Tuhan yang jamak. Itu nggak ada. Bahkan Rasulullah mengajarkan tentang tauhid itu selama 13 tahun, Pak. 13 tahun Rasulullah itu memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri itu. Ya. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian terkait dengan proses penciptaan tadi, sains, teknologi, ilmu kedokteran itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang proses penciptaan manusia. Pertanyaan saya, di dalam kitab saudara Ayub 10 kalau saya tidak salah, manusia dicatat di waktu habis. Jangan takut, Pak, jangan takut. Bukan Ini jangan bertanya. kita bermain waktu nanti. Jangan takut, jangan takut. Ini waktu saya bertanya 2 menit loh. 2 menit. Iya, makanya Silakan diri 2 Pak menit. Juma. Nggak usah Saya takut, mendengar nggak usah waktu. takut. Sebentar, Bukan, sebentar. saya tidak takut. Nanti Nggak usah kalau saya takut. di ini Sebentar. Pak Ginting, Dengar saya dulu, moderatornya. ini kita nggak boleh tendensius ya. Oke. Maksud saya Sebentar, Pak Yudi. Justru saya kelihatannya Anda yang sangat tendensius. Benar, biar Oke. saya jelaskan ya. Pak Juma nggak usah bilang kami takut, itu udah tendensius maksudnya. Gini saya Ya bilang. enggak, ada Saya kita. bilang 2 menit waktu saya untuk bertanya, Pak. Enggak, biar saya sampaikan dulu. Begitu saya bilang waktu supaya di reset menjadi 2 menit, Bapak yang bertanya. Ya, Itu ya, maksud ada ya, moderator. ya. Ada moderator, ada moderator. Ada moderator. Gak usah panik, gak usah panik. Ada moderator. Sebentar, Pak. Izin saya bicara, izin timer saya bicara, izin timer saya bicara. Bisa tadi 5 menit, saya teruskan ke 2 menit. Itu sebenarnya nggak apa-apa, tanpa di post, tanpa di reset nggak apa-apa. Nanti Pak, Jadi 7 menit. harus jujur, adil. Itu semua peraturan harus saya ditegakkan. tahu, Pak, saya yang pegang timer. Nanti Iya, akan saya berjalan. tahu. Tapi kan akan Bapak berjalan di 2 menit. memberitahu kepada kami. Otomatis Minum air akan dulu, segera Pak. gini, Anak Medan, minum air dulu, Pak. Minum air. Bukan minum air, Pak Juma yang harus minum air. Saya mengingatkan yang baik kok malah saya disalahkan. Betul, sebentar, Minum air, sebentar, minum Ya, sebentar, anak sebentar. Medan. Sebentar. Lucu. Enggak, Sebentar, saya benahi dulu Pak Imanes, anak Medan, Pak Imanes, sebentar. Ini aja, bertanya sama menjawab 7 menit aja, langsung. Nah, itu saya begitu tadi, Biar maunya nggak- begitu. Saya tidak paham. Biar Ya, nggak- tadi kan saya mendengarkan bertanya 2 menit, menjelaskan Ya udah. 5 menit, kan gitu. Sudah lah, nggak usah dibahas Silakan. lah. Kalau orang mengingatkan itu diterima, kenapa sih? Udah Ya, diterima. Bapak udah nggak perlu diterima. mengingatkan Silakan, karena waktu Ayo, saya kok nggak masih perlu ada. mengingatkan? Loh, Kan sama-sama Pak. manusia, Pak. Emang Bapak Pak. sempurna? Waktunya kan aturannya ada, Pak. Iya, tapi 5 perjanjian awal menit kita gimana saya tadi? menjelaskan, 2 menit saya Waduh, ini bertanya. nggak lagi nih. Ini yang Waktu nggak saya selesai. masih 5 menit loh. Saya kalau diingatkan Ya, saya silakan terima Guru dong. Nda bertanya, Guru Nda. Biar Itu, nggak ini. ya. Tadi kita udah lama debat. Tapi Ya, Pak Ginting hal udah, diam dulu, sepertinya Pak. aja- Ada moderator.
Ada moderator, Pak. Lanjut, udah. Itu udah direset itu. Ada, oke, silakan. Jadi di dalam kitab saudara, di situ dikatakan di dalam kitab Ayub 10, nomor 10, nomor 11. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu? Saya ingin tahu kandungan daripada air susu ini apakah kemudian berkesesuaian dengan isi sperma atau isi mani, dan mengentalkan aku seperti keju. Apakah betul sperma ini nantinya akan mengental seperti keju? Ingat Pak, kalau keju berarti dia menjadi sama seperti batu merah. Engkau mengenakan aku kulit, jadi kulit dulu Pak ya, kulit dan daging, lalu menjalin aku dengan tulang dan urat. Berarti yang bagian paling luar dari tubuh manusia itu adalah urat. Bagian dalam adalah kulit. Atau mungkin ada penjelasan lain di dalam proses penciptaan manusia di dalam kitab saudara. Karena yang saya lihat ini tidak rasional. Dicurahkan seperti air susu, dikentalkan kemudian seperti keju. Ya, lalu engkau mengenakan aku kulit dan daging kepadaku. Jadi tadi yang seperti keju dibungkus kulit, lalu dikenakan daging, lalu dijalin dengan tulang, habis itu dikasih urat. Ini seperti nyonyang, Mbak, nyonyang bakso. Ya, silakan Anda jelaskan kepada saya. Waktunya masih ada tuh, Pak. Ya nggak apa-apa, saya sedekahkan untuk Anda. 7 menit Bang Imanes, 7 menit dia menjawab sama bertanya nanti. Sekarang begini, ya, sebelum saya menjawab, saya minta konfirmasi dulu dengan Pak Juma ini, ya, karena tadi siang kami berdebat, beliau mengatakan bahwa saya nyolong kitab suci gitu loh. Udah jangan lari kemana-mana dulu, fokus Enggak, di sini sebentar, dulu. makanya saya mau konfirmasi dulu. Saya temukan kitab Ayub ini nempel di kitab saudara. Iya, tapi kan Bapak tadi tidak mengakui itu adalah kitab suci umat Kristen. Makanya, tapi kalau Bapak mengizinkan saya menjawab itu, saya jawab. Nggak usah lebay kayak gitu, Pak. Bukan lebay. Saya mengatakan kitab Spanyol. Saya mengatakan kitab Spanyol. Bukan langsung gugur dikembalikan kitabnya orang, masih tetap saja Anda pakai kan? Nah, karena itu saya tanya kitab Ayub itu, Pak. Imanes jalanin aja tanya. Silakan. Berarti saya nggak boleh pakai ya. Silakan Anda pakai, kan masih ada nempel di kitab saudara. Sekarang dulu pakai. Jadi Pak Juma itu sudah makan sebuah malakama. Sekarang apakah kitab Ayub itu sudah tidak ada di kitab Anda? Ada. Ada, berarti Anda boleh pakai. Oh, boleh ya sekarang ya. Loh, itu kitab Anda. Ya, saya tanya boleh ya saya pakai ya, saya gunakan ya. Ini sudah tidak mampu. Lambaikan tangan, Bang, ke kamera. Itu saya tanya Pak Juma. Kalau bilang boleh, boleh. Kalau enggak, kok jadi kayak anak olokan kayak gitu? Kok jadi saya yang menentukan Anda gunakan atau tidak? Anda kan sudah terlanjur ngambil. Bukan, Pak Juma kan punya pemikiran. Saya kan menghormati Pak Juma, ya. Saya menghormati Pak Juma. Nggak usah merajuk, nggak usah merajuk. Kalau Pak Juma bilang boleh, ya saya jawab. Ini gimana sih? Ya udah silakan. Silakan. Oke, boleh ya. Udah, silakan Pak Norbert di Sianturi jawab. Nanti saya menambahkan. Pertanyaannya tadi kurang jelas, Bapak itu, Pak. Begini, tolong Bapak jelaskan Ayub 10 nomor 10 sampai nomor 11. Atau saya duluan pun nggak apa-apa, Pak. Apa duluan dulu nggak apa-apa. Boleh Bapak duluan, boleh. Oke, saya jawab duluan ya. Terima kasih. Ini pertanyaan ini sangat menggugah ya. Saya sangat senang pertanyaan ini. Kenapa? Karena dari sinilah diketahui bahwa manusia itu harus memiliki kulit, memiliki tulang, memiliki urat. Ya, ada manusia yang tidak punya urat karena tidak diceritakan mungkin di kitab sucinya. Boleh saja. Kalaupun mereka mengatakan bakso, itu pola pikir yang salah. Kenapa? Karena manusia itu apabila kita lihat sekilas lalu punya kulit, punya tulang, punya otot. Nah, ya dah. Jadi saya rasa penjelasan saya seperti itu. Oke. Sekarang gini. Bukankah engkau mencurahkan aku seperti susu? Seperti susu.
Artinya bukan susu gitu, seperti susu yang diambil ini mungkin kecairannya. Susu kan lebih cair dari keju ya, keju. Kemudian mengentalkan aku seperti keju. Oh, itu betul, oke. Cuman bukan membatu, bukan jadi batu ya. Ada bagian-bagian tertentu. Ini kan seperti, bukan apa itu. Kemudian dilanjutkan lagi, engkau menutupi aku dengan kulit. Lihat tuh, menutupi aku dengan kulit. Berarti kulit menutup. Ya toh? Tetapi mungkin di tempat Pak Juma tidak ada ditemukan kulit, manusia diciptakan ada kulitnya. Dan daging, ya berarti kulit, daging menutupi dan menjalin aku dengan tulang dan urat. Klop ya, jelas ya. Berarti manusia itu terdiri dari kulit, kemudian daging, kemudian tulang, kemudian urat-urat saraf. Terakhir yang diciptakan. Saya rasa ilmu kedokteran juga membuktikan itu. Bahwa saraf itu terakhir sekali yang disempurnakan sehingga dia terjadi berpikir dan seterusnya. Silakan Pak, apa menambahkan Pak Norbert, Pak Syaturi. Aduh, ini kalau teman saya begini ya saya akhirnya capek sendiri nanti. Pak Norbert. Aduh. Cek. Ya sudahlah, itulah yang jawaban saya. Sekarang waktunya kan masih banyak nih. Kalau apakah bisa saya gunakan langsung untuk bertanya, kan nggak etis juga kan, karena waktu yang disediakan bertanya hanya 2 menit. Tapi nggak apa-apa lah. Yang sisanya itu ya udah saya stop sampai di sini. Nanti ketika tinggal 2 menit lagi, saya akan lanjutkan sebuah pertanyaan. Gitu Pak, saya rasa. Nggak, langsung aja bertanya, nggak apa-apa. Nggak usah lah, kita sportif aja. Kan tadi narasinya kan 5 menit menjawab, 2 menit bertanya. Saya nggak mau istilahnya peraturan dirubah-rubah terus. Bukan berubah. Kalau memang jawabannya jawabannya sudah di situ, kan kita nunggu 3 menit, nunggu begini kan cengok. Langsung dilanjut aja pertanyaan. Oke, saya Enggak gunakan. Bang, waktu yang ada digunakan untuk tanya jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Jadi begini istilahnya, kalau ada saran dari pihak Kristen pun aturannya diterima juga dong. Ya kan enak kita. Jadi kita fair gitu loh. Terus kayak gini diem-dieman. Saya cek dulu sekali lagi, teman saya ada nggak? Nanti aduh. Tanya dia, atau begini aja Pak, kalau memang dia nggak bisa berkomunikasi, teman-teman yang lain boleh nggak dinaikkan? Saya juga nggak ngomong, Pak. Nggak apa-apa, 1 lawan 1. Oh, maksud saya begini Pak tadi, kalau memang Bapak nggak ngomong atau udah lanjut gitu, jadi saya paham bahwa Bapak mesti ada. Pak, Ya sudah, lanjut aja. Kalau Pak Norbert nggak ngomong, saya nggak akan ngomong, nggak temani Bang Juma. Silakan berdua gitu. Oke. Kita adil saja. Ya. Oh, Pak, ini Pak Yusuf rupanya, suaranya kuping dari Pak Norbert tadi. Lanjut. Oke. Saya bertanya aja Pak ya. Di dalam Al-Quran yang saya baca, ini sebenarnya saya terilustrasi dari Pak Juma sebenarnya ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah yang keberapa itu ya? Surah yang ke-57 ya. Ayat 22 dijelaskan. Boleh saya baca sebentar Pak ya? Boleh. Ya, silakan. Boleh ya. Saya adil kok, waktunya saya post tuh. Oke, terima kasih Pak. Saya sebenarnya kalau bertanya ini banyak terinspirasi dari Pak Juma loh. Ada ya, 5, aduh. Assalamualaikum. Apakah Anda mencari aplikasi yang bisa menolong Anda memperkuat? Dah, temu? Udah oke ini dia. Tapi saya bacakan bahasa Indonesianya aja ya. Karena saya nggak ngerti bahasa Arabnya. Al-Quran surah apa? 57 Al-Hadid
Ya, saya sebutkan surahnya aja nomornya ya, karena nanti bahasa Arabnya kan nggak paham. Nomor 57, surat ke-57, ayat yang ke-22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis, ya tak? Telah tertulis dalam kitab, ada lauhul mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, berarti kejadian itu sudah dituliskan dulu ya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pak Juma bisa menunjukkan kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini? Iya, kalau di dalam Bentar, saya tanya. Ya, iya. Pak Juma bisa nggak menunjukkan kitab yang dimaksudkan dalam ayat ini? Iya. Pertama, mulia, apakah Pak Juma percaya dengan ayat ini? Padahal Pak Juma mungkin tidak bisa menunjukkan kitab yang dimaksud. Ini saya rasa mungkin Pak Juma ngerti ya, ada hubungannya dengan yang tadi siang ini. Terima kasih. Oke, Iya, saya baik. reset ya. Saya reset dulu ya. Oke. Iya. Sebelum saya menjawab, saya minta ketegasan kepada pelaksana dialog ini ya, bahwasanya tadi waktu saudara kita Kristen itu harusnya dia tuntaskan untuk menjelaskan, tapi memang dari Kristen ini yang tidak sanggup lagi untuk meneruskan menjawab, karena data yang digunakan dari kitab Ayub itu tidak rasional. Kemudian jadi itu harus ditegaskan bahwasanya di dalam Kristen manusia dikentalkan seperti keju, lalu dibungkus dengan tulang, urat paling di luar, gitu ya, kulit di dalam. Nah, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim yang Anda pertanyakan terkait dengan Al-Hadid ayat 22, di situ diterangkan bahwasanya ma asaba mim musibah fil ar wala fi anfusikum illa fil kitab min qabli an nubra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi dikatakan bahwasanya semuanya telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ini ketetapan Allah ya, ini ketetapan Allah disebut dalam pemahaman umat Islam dengan kitab maknun, yaitu kitab yang terpelihara. Kalau dikatakan itu bisakah Anda menunjukkan? Ya tidak bisa. Tidak bisa, karena itu adanya di atas, di langit. Dan memang Al-Quran menyebutkan itu sampai 16 kali dalam Al-Quran tentang Lauhul Mahfuz ini. Itu bukan kemudian adanya di atas muka bumi ini. Sama seperti ketika dikatakan tahta Allah, arsy Allah itu bukan di bumi. Jadi tidak bisa kemudian kita lihat. Maka kemudian dikatakan, apakah Anda percaya karena mata Anda melihat? Saya percaya karena saya meyakini itu adalah wahyu dari Allah, yang berasal dari Allah, itu kami percaya. Tetapi mengenai melihatnya, kami nggak melihatnya dengan mata, dengan kasat mata. Tetapi ketika kemudian dikatakan bahwasanya Lauh Mahfuz itu ada, itu jelas sekali bahwasanya kami sebagai orang Muslim harus meyakini itu, bahwa ketetapan yang terjadi, kejadian-kejadian yang ada itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, ketika dikatakan tertulis, itu artinya sudah terprogram. Kitab-kitab ini kemudian sudah terprogram. Dia sebagai server. Itu kami maknai seperti itu. Maka pendekatan pemahaman terhadap Lauhul Mahfuz dengan pendekatan teknologi informasi misalnya, maka dengan mudah dipahami bahwasanya itu server ketentuan, ketetapan yang sudah terprogram oleh Allah yang kemudian adanya di Lauhul Mahfuz. Ini yang kami pahami. Jadi ketika diterangkan bahwasanya apa yang terjadi di atas muka bumi ini itu sudah ditentukan oleh Allah, yes. Jadi tidak terjadi dengan sendirinya, tapi sesuatu yang terjadi karena memang Tuhan sudah tentukan segala sesuatu itu. Seperti itu yang ingin saya katakan. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Hadid ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semua telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Jadi itu sudah ketetapan.
Itu sudah ketetapan. Nah, karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikatakan Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi aspek yang belum terjadi terhadap makhluk, Allah sudah tahu endingnya. Allah sudah paham, ini akan seperti ini akan seperti ini. Makanya dikatakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Sedangkan kalau ada sosok yang tidak mengetahui tentang sesuatu, itu bukan Tuhan dan tidak layak dituhankan. Kalau Allah itu mengetahui, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui dari aspek yang tidak diketahui oleh makhluk. Nah, jadi berbicara mengenai wujud Lauh Mahfuz, para sahabat kemudian sahabat Rasulullah maksud saya, itu mereka memahami terkait dengan pengajaran ini bahwa itu adalah ketetapan-ketetapan yang sudah dituliskan kemudian di dalam satu pengajaran di dalam konsep Islam seperti apa yang saya terangkan tadi, bahwa itu terkait dengan apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang dihadapi oleh umat manusia. Jadi Lauh Mahfuz ini itu juga adalah merupakan makhluk, layaknya arsy, layaknya surga, layaknya neraka, itu adalah makhluk yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan, apakah Anda percaya? Yes, saya percaya. Ya, saya percaya. Di dalam Al-Quran, surah An-Naml ya, kalau saya nggak salah, di situ diterangkan, tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata. Kitab yang nyata inilah yang disebut Lauh Mahfuz, ketetapan Tuhan. Ya, saya kira begitu yang ingin saya katakan kepada saudara. Giliran saya bertanya, dan saya berharap supaya Anda itu menjawabnya dengan tuntas supaya kita mendapatkan edukasi. Apa yang Anda ketahui ketika kitab Ayub ini tadi menerangkan bahwa manusia itu dikentalkan seperti keju? Apakah kemudian menurut ilmu kedokteran sudah berkesesuaian bahwa sperma itu mengeras seperti keju? Anda pasti tahu keju. Apakah mungkin kemudian manusia, janin, embrio itu bisa jadi ketika sperma itu mengeras seperti keju? Tunjukkan disiplin ilmu apa yang kemudian bisa digunakan, karena kalau kedokteran tidak mungkin. Tidak mungkin. Disiplin ilmu apa kemudian yang bisa digunakan untuk membenarkan kitab yang Anda gunakan ini, bahwasanya betul sperma itu ketika dibuah ovum ketika dibuahi itu dia mengeras seperti keju. Sedangkan belum menjadi keju, wanita itu terkadang kena kanker, kankernya pun lembek, tidak seperti keju. Bagaimana kalau jadi keju? Silakan. Oke. Terima kasih waktunya Pak di riset. Terima kasih Pak Juma. Saya sebenarnya begini, saya tidak perlu panjang lebar ke sana kemari, ke sono ke sini. Ternyata pertanyaan saya sebenarnya hanya singkat. Apa saya bilang tadi kan? Singkat saja. Tidak usah menjelas-jelaskan. Sepertinya ada kekhawatiran gitu loh terhadap pertanyaan saya. Saya sebenarnya tidak perlu percaya, tidak bisa, sudah selesai. Bapak bisa menceritakan lain, tapi nggak apa-apa ya. Tapi cara saya memang seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi Pak Juma ya, bahwa di Ayub itu tidak ada kata mengeras yang digunakan. Yang ada cair, yang susu, kemudian kental, itu aja. Jangan kita asumsikan nanti keras. Tidak. Jangan sampai situ. Yang penting apa tertulis bahwa dia itu cair dan kental. Bagaimana kentalnya di dalam? Ya itu kedokteran sudah menjelaskan kan. Kemudian saya menjelaskan tentang kondisi ya, struktur tentang manusia. Saya yakin Pak Juma tidak akan bisa menjelaskan kata kulit di dalam penciptaan, di dalam iman Pak Juma ya. Saya yakin. Makanya saya katakan bahwa manusia dibungkus, kalimatnya sudah dibungkus dengan kulit. Artinya kulitnya di luar. Bukan lagi tulang dan uratnya di luar, tetapi kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang sifatnya deklaratif ya, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, tetapi di awal ceritanya, saya rasa Pak Juma paham lah. Saya tidak paham sebenarnya, cuma saya tahu ya, menceritakan peristiwa yang sudah lalu seakan-akan hari ini gitu loh. Makanya saya bilang itu ya,
Tapi poin-poin yang terdapat di dalam manusia sudah jelas. Tapi nanti bolehlah Pak Juma bandingkan nanti apakah di dalam Al-Quran ada penciptaan manusia itu dengan kulit dan urat. Saya rasa nggak ada. Saya sudah baca itu di kitabnya. Makanya sini sudah saya jelaskan berulang-ulang. Saya tidak perlu menjelaskan bahwa manusia itu dicurahkan seperti susu. Tahu apa Bapak curahkan? Curah. Jadi curah bukan dipancarkan. Kalau dicurahkan itu berarti laki-laki dari atas ke bawah. Tapi kalau dipancarkan mungkin dari bawah ke atas gitu loh. Tetapi Alkitab sangat menjelaskan bahwa dicurahkan berarti si laki-laki harus dari atas. Itu kalau kami konseling ketika mau melaksanakan perkawinannya. Kemudian dikentalkan. Kalimat itu kental, bukan keras. Jangan kita asumsikan ke sana kemari. Ya toh? Sudah jelas ya. Kemudian dibungkus dengan kulit. Ini kalimat deklaratifnya tadi, dibungkus. Apa yang dibungkus? Daging, tulang, dan urat. Saya rasa itu penjelasan saya. Saya sangat singkat. Tapi kalau Pak Norbert Sianturi mau menambahkan ya, atau mungkin menyimak atau gimana, silakan gitu ya. Kemudian saya lanjutkan saja pertanyaannya. Saya nggak bisa lagi menjawab karena saya rasa itu sudah jawaban dari saya. Saya tidak mau mutar ke sana, mutar kemari, lalu bolang-baling sampai. Ini Pak Robert kayaknya mau nambahin Pak Sianturi. Silakan Pak Sianturi. Begini, Pak. Yang dijelaskan Bapak Anak Medan ini semua sudah pas. Kalau masalah seperti keju yang dikentalkan ya, saya rasa manusia pun sewaktu masih embrio di dalam rahim masih sangat lunak ya. Tapi itu sudah lebih keras pastinya daripada sperma. Dan masalah kenapa tidak ada darah, semua orang tahu di dalam daging pasti ada darah. Itu aja Bang Zuma. Oke, ini mengisi waktu kita. Sekarang begini, saya sangat terinspirasi dengan pernyataan Pak Juma bahwa kejadian yang terjadi sudah ditetapkan. Berarti sebelum terjadi pun sudah ditetapkan gitu loh. Makanya saya kadang-kadang bertanya, apakah kalau memang semuanya sudah ditetapkan dan bahkan dituliskan, istilahnya itu tidak akan dihapus lagi kalau sudah dituliskan, berarti dia tidak bisa dirubah lagi. Kalau kamu kafir ya kafir selamanya gitu. Ketika dia di sana berubah berarti tulisan ini harus diubah. Apakah di Lauhul Mahfuz nanti itu tulisan-tulisan itu dirubah karena ada perubahan orang? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah, dipelihara, dijaga, sehingga tidak akan pernah berubah satu hurufnya pun. Saya rasa kalau nggak saya itu di surah 27 entah apa pernah saya baca itu. Satu huruf pun tidak akan berubah Al-Quran itu sampai hari kiamat. Artinya kalau orang itu sudah dituliskan kafir, ya harusnya kafir seterusnya gitu. Tapi faktanya yang kita lihat banyak kafir-kafir yang mualaf. Nah, ini kan jadi bingung saya. Padahal sudah ditentukan, dituliskan dan dijaga itu oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Jangankan satu kalimat, satu kata, satu titik pun dijaga dan tidak akan berubah. Apalagi maknanya. Tetapi faktanya kita melihat ya, di sana sini banyak yang mualaf, di sana-sana banyak baru itu, dan yang mualaf itu adalah orang-orang kafir. Dan ini sangat-sangat bertentangan menurut saya, bukan bertentangan lah, sangat-sangat sepertinya ada perbedaan di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah yang ayat ke-6 di mana dikatakan sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Faktanya banyak orang-orang kafir yang beriman, bahkan menjadi ustadz, diangkat jadi ustadz. Lalu setelah jadi ustadz dia berbicara ke sana kemari, menghujat sana sini. Saya sampai sekarang heran jadinya. Itu mungkin pertanyaan saya, mohon nanti Pak Juma catat. Nah sekarang Pak Robert buat pertanyaan Pak Sianturi. Silakan Pak Sianturi, ada yang mau ditanyakan, mau ditambahkan, mumpung waktunya masih ada. Kalau enggak nanti saya ganti Kristen yang lain ya, biar imbang. Oke, terima kasih banyak Pak Anak Medan udah jujur karena emang banyak mualaf di sana sini. Silakan Guru Nda. Iya, waktunya baik. di setting dulu. Siap. Silakan. Ya, oke. Jadi kalau kita berbicara mengenai ketetapan Tuhan, sebelum saya ke sana ya, saya kembali kepada kitab Ayub. Jadi gini kawan,
ketika Anda mencoba untuk menganalisa kitab saudara, menganalisa dalam arti kata Anda mencoba untuk memberikan asumsi terhadap apa yang ada di dalam kitab saudara. Kitab saudara mengatakan, engkau yang mencurahkan aku seperti susu dan mengentalkan aku seperti keju. Original teksnya jelas di situ menggunakan kata gafah. Kata gafah itu beku atau membeku. Nah, kalau dikatakan Anda menggunakan kata mengental, keju itu tidak mengental, keju itu membeku. Maka kata gapa di sini beku atau membeku. Ini tidak bisa Anda pungkiri, karena kita berbicara mengenai apakah ini firman Tuhan sudah berkesesuaian atau ini hanya cerita yang dibangun kemudian. Engkau yang mencurahkan aku seperti susu, mengentalkan aku seperti keju. Mengental di sini sebenarnya adalah membeku karena menggunakan kata gapa. Tapi lagi-lagi terjemahan Indonesia mengambil kata mengental. Keju itu tidak mengental, keju itu proses akhirnya adalah membeku. Apakah manusia seperti itu? Lalu kemudian ketika Anda berbicara, engkau mengenakan aku kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini kalau kita urutkan, seperti Al-Quran berbicara tentang urutan proses penciptaan pada diri manusia terkait dengan apa yang ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai nomor 4 ayat 14. Bagaimana kemudian Al-Quran menelaah tentang proses penciptaan manusia yang terkait dengan sulala mintin saripati tanah, lalu kemudian berbicara mengenai nutfah, sperma, lalu berbicara mengenai alaqah, segumpal darah, berbicara mengenai mudghah, segumpal daging, dan seterusnya. Maka ini sangat tidak rasional. Kenapa saya katakan? Karena kalau kulit yang lebih di dalam daripada tulang, maka itu akan tidak rasional. Karena kenapa? Al-Quran mengatakan kata izam, tulang atau kerangka, itu posisi berada di dalam dia, dibungkus oleh apa? Mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Sedangkan di kitab Ayub, tulang di luar, daging di dalam, kulit di dalam. Kalau di Al-Quran berbicara mengenai kulit, jangan Anda katakan sesuatu itu tidak diterangkan di Al-Quran. Salah Anda. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda ghairaha haliyazukul azaba. Innallaha kana azizan hakima. Kelihatannya Anda tidak paham sampai di setiap kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lain. Berarti kulit itu posisinya di luar. Ketika orang di neraka itu kulitnya hangus, berarti posisi kulit itu di luar. Nah, ini yang tidak Anda pahami. Kembali kepada poin pertanyaan saudara tentang takdir. Di dalam Al-Quranul Karim, ketika berbicara mengenai ketetapan yang Anda maksud tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menerangkan sesuatu itu sudah dituliskan. Kenapa sudah dituliskan? Karena Allah itu sudah tahu endingnya. Lauhul Mahfuz menerangkan bahwasanya saudara anak Medan dari usia sekian, usia 1 hari sampai kemudian dia balik itu adalah muslim. Usia dia mulai balik sampai dia usia 30 atau 8 atau 40 tahun dia kufur. Tapi setelahnya di bawah bimbingan daripada Bang Zuma, beliau menjadi syahadat. Itu sudah tertulis. Jadi ketika kemudian Anda mati dalam keadaan muslim, sudah tertulis bahwa Anda di bawah bimbingan Bang Zuma akan bersyahadat, bersimpu di hadapan Allah. Itu sudah tertulis seperti itu. Tapi kalau Anda tetap mati dalam kekafiran, berarti tertulisnya ya Anda mati dalam kekafiran. Jadi bukan berarti sudah ditentukan itu yang harus menjadi paku mati. Tidak. Anda yang merubah nasib Anda, tetapi bukan berarti takdir itu yang dirubah di Lauhul Mahfuz. Tidak. Di situ sudah menerangkan bahwasanya saudara ini si fulan pada tahun sekian hari ini dan seterusnya beliau bersyahadat, sehingga Tuhan Maha mengetahui sudah menuliskan.
Kadarnya memang seperti itu. Begitu juga yang muslim. Dia muslim dari sejak lahir sampai usia sekian, tapi pada saat usia sekian dia kafir, mati masuk dalam neraka. Itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Maka Allah sudah menuliskan itu. Oleh karena itulah kemudian kalau hari ini tidak ada kecenderungan Anda dari hari ke hari ketika berdebat dengan Bang Suma, dari hari ke hari yang ada hanya Anda mengeraskan diri terhadap Islam, berarti yang tertulis di sana memang Tuhan melihat akhir hayat Anda itu sebagai orang kafir, maka Allah menetapkan seperti itu. Tapi sebaliknya, ketika hari demi hari hati Anda terketuk untuk mengenal Islam lebih jauh, maka saya curiga jangan sampai di Lauhul Mahfuz itu tertulisnya Anda itu mati dalam keadaan muslim. Loh, kalau begitu sudah ditentukan. Bukan sudah ditentukan, Allah sudah tahu ending kehidupan kita itu seperti apa nantinya. Oleh karena itulah Allah sudah menggoreskan. Bukan kemudian atas goresan itu kita ikuti goresan itu, tidak. Kita yang menentukan jalan kita, karena ya kita yang menentukan jalan kita itu sendiri. Tuhan tahu, oh ini jalan yang dipilih oleh si fulan, maka Tuhan sudah gariskan. Mengikuti apa yang kita pilih. Maka Allah mengatakan tidak merubah nasib kecuali oknum tersebut yang merubah nasibnya. Jadi berbicara mengenai takdir, Anda jangan salah pahami. Anda lah yang melakukan itu. Allah Maha mengetahui ending kehidupan Anda, sehingga Allah lebih dulu mencatatnya. Waktunya sudah habis. Pertanyaan tidak ada, gimana ini? Ya, saya masih mengharapkan Anda menjelaskan tentang kitab Ayub. Oke, Silakan. ya. Satu aja, saya nggak usah terlalu banyak pertanyaan. Oke, riset. Oke, terima kasih. Saya sudah jelaskan berulang kali kepada Pak Juma, tapi Pak Juma tempat tidak bisa menerima gitu loh. Kenapa? Di dalam ayat itu sudah jelas kata kental yang ada, kata cair yang seperti susu yang ada. Jadi begini Pak Juma ya, saya bacakan dulu tentang proses pembuatan keju ya. Proses pembuatan keju pertama-tama diawali dari pemanasan susu sampai suhu 90 derajat selama 15 sampai 30 menit untuk membunuh bakteri patogen. Setelah dipasteurisasi, susu diberi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan asam laknat untuk menggumpalkan protein susu. Lihat tuh ya, menggumpalkan protein susu. Jadi sampai sini pembahasannya. Jangan kita cerita sampai dia nanti kental, dijemur, dikeringkan, bukan itu. Yang penting Alkitab sudah menjelaskan proses manusia itu sampai dia kental, bukan sampai dia keras. Mau jadi manusia jangan dipaksa, karena Alkitab meneraskan sampai kental saja. Makanya saya heran ketika Pak Juma memaksakan sampai keras, padahal Alkitab tidak menuliskan. Ini namanya pemaksaan, ya kan? Padahal Alkitab sudah meneraskan. Kedua, saya sudah mengatakan bahwa aku dibungkus. Lalu dibilang kalau sudah dibungkus kulit berarti kulit paling luar. Ini bahasa Indonesia yang sederhana menurut saya. Kalau Pak Juma mengatakan dibungkus kemudian ada lagi di luar pembungkus itu udah nggak ngerti lah. Saya sudah lelah menyampaikannya itu. Bahwa aku dibungkus kulit. Artinya kulit paling luar. Itu bahasa Indonesia yang sederhana ya. Kemudian yang saya tanya tadi tentang kulit pada proses janin. Kok Pak Juma menceritakan kulit pada peristiwa di neraka. Ini kan nggak nyambung. Ya kan? Saya menceritakan proses kulit pada saat janin ada nggak tertulis. Jangan ceritakan yang di neraka. Janin sama neraka itu kan hal yang berbeda, sangat-sangat berbeda. Nanti sekali lagi tolong Pak Juma ya ditanggapi lah. Kemudian ini yang saling serius sekali ini. Sudah tahu, sudah menuliskan. Artinya orang masuk surga atau neraka itu Tuhan sudah tahu lah istilahnya itu. Lalu tiba-tiba Pak Juma ya nggak boleh diikuti goresan itu. Kan bingung lagi. Bahkan mengatakan Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila dia tidak sendiri merubahnya. Ini maksudnya apa? Padahal sudah dituliskan. Lalu disuruh juga merubah. Ini kan hal-hal yang sangat membingungkan bagi saya sebenarnya. Kenapa? Karena sepertinya tulisan awal itu yang mengatakan sudah ditentukan, kok di tengah-tengah bisa berubah. Oh, perubahannya itu sesuai dengan yang dituliskan, kata lagi. Tetapi kok disuruh merubah.
Jadi ini ya muter-muter blunder lah kalau menurut saya, tapi nggak apa-apa. Itu kan hanya sekedar kita kan hanya menyampaikan kepada netizen. Tapi saya sangat-sangat bingung ketika sesuatu itu dituliskan, kita juga disuruh lagi untuk merubah. Tapi satu pertanyaan saya yang belum Pak Juma jawab. Di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 6, sudah dijelaskan. Saya bacakan lagi Pak Juma ya. Nah ini kalimatnya nih, ini perkataan Allah loh, bukan siapa-siapa ya. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ini yang harus Pak Jumat. Kenapa tiba-tiba beriman? Oh, karena itu pilihan. Tetapi bukan itu yang saya tanya. Di sini sudah dijelaskan, ditegaskan, dinyatakan, diproklamirkan bahwa orang kafir diberitahu atau tidak pun tidak akan beriman. Faktanya banyak yang beriman. Nah ini nanti tolong Pak Juma jelaskan itu supaya kita itu clear gitu loh. Jangan pertanyaan saya diabaikan. Oleh karena itu saya sudah sangat menjelaskan ya. Mungkin ada si Paling. Siapa? Ada teman saya sini yang ikut ingin nimbrung. Ya ini si Paling ini dari Kristen apa dari Syiah ini si Paling ini? Saya belum paham dulu ini. Si Paling. Iya, Paling. Kalau enggak saya turunin dulu ya. Saya ganti dulu sama Kristen yang lain. Cuma itu pertanyaannya Bang Ginting. Ya, karena pertanyaan saya itu tadi tidak dijawab, sudah dinyatakan. Oke, Ini sangat-sangat harus saya tekankan sekali lagi ya. Kalimat ini saya sungguh ya, saya sesungguh. Tapi nanti Pak Juma paling, oh ini bahasa Arab maksudnya begitu. Kalau begitu ya udah nggak apa-apa ya. Tetapi kalaupun ini tidak benar terjemahannya, kenapa dibiarkan? Kenapa tidak diprotes? Tidak adanya pemrotesan terhadap terjemahan ini yang dilakukan oleh Departemen Agama. Saya menyimpulkan bahwa ini ada terjemahan yang benar. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Fakta di lapangan sangat banyak yang mualaf. Bahkan Bang Juma sudah memualafkan berapa orang kafir. Apa Pak Juma mau menyangkal? Ya kan? Apa Pak Juma mau mengangkat ayat ini? Tidak percaya dengan ayat ini? Sehingga Pak Juma melakukan, harusnya kalau Pak Juma mendengar ini, membaca ini, Pak Juma tidak akan melakukan apalagi berita-berita untuk mengimankan orang kafir, karena ayat ini sangat jelas. Jadi saya nggak tahu jadinya kenapa seperti ini gitu loh. Tapi ya udah, itu kan namanya upaya ya, usaha. Tetapi saya harap ya kalau kita berupaya itu harus dasarnya ada ayat Al-Quran baca. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Kalau ini ternyata bisa kita lakukan bertentangan dengan ini, menurut saya kita sudah coba-coba tidak percaya lagi dengan perkataan Allah. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Allah sudah jelas, tapi kita sendiri sudah tidak percaya, sehingga kita bersibuk diri untuk menarik orang-orang menjadi mualaf. Saya rasa begitu, biarlah waktunya saya singkat, saya berikan kepada Pak Juma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host, mungkin nggak apa-apa saya dibawa dulu, saya standby aja. Soalnya Pak Ginting perlu kawan. Nggak apa, saya izin dibawa lagi ya. Siap-siap. Nggak enak kita sendiri kan, supaya agak familiar. Silakan yang dari Kristen naik dulu, silakan. Tadi saya lihat ada yang dari Kristen, silakan naik. Silakan Gurunda. Itu waktunya belum direset loh. Oke. Bisa? Saya mulai? Oke. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran, saya kembali ke Ayub dulu. Ya, saya harus ke sana selalu ya. Saya katakan kepada saudara, di situ tidak dikentalkan. Yang diterangkan di sana adalah dibekukan. Dalam bahasa Ibrani disebut qafa, beku atau membeku. Seperti keju. Kalau dia belum mengental itu bukan keju namanya, itu masih susu. Kalau dia sudah membeku baru disebut keju dia. Dan memang bahasa original teksnya mengatakan qafa. Ya. Qafa artinya membeku atau beku atau mengeras. Ini yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ketika diceritakan bahwasanya
Tidak seperti itu. Anda harus memahami bahwasanya dalam Ayub ini seperti ini. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Harusnya kulit ini tertulis belakangan, bukan kulit duluan. Kan, apalagi ketika dikatakan engkau menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini tidak berkesesuaian dengan sains. Kenapa? Karena tulang itu bagian paling dalam, baru kemudian kulit paling luar. Nah, kalau saudara mengatakan, loh bagaimana dengan kitabmu? Kitabmu tidak mengatakan itu, siapa bilang? Justru di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun itu yang saya katakan tadi, ketika Allah menciptakan manusia dari saripati tanah, sulala min tin, atau lalu kemudian menjadi nutfah, ini sangat jelas ketika kemudian segumpal daging ini dipahami di dalam kaidah-kaidah Quran mudghah. Jelas sekali di sana bahwa bagian luar dari daging ini kemudian yang menjadi kulit. Sehingga pada fase ini manusia ketika diciptakan menurut Al-Quranul Karim itu jelas sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong dong. Bang Suma. Ya. Ya. Ini Bang Gimana, Suma. Bang? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya di ini dulu, di mute dulu. Ini siapa ini, Pak? Kok bisa dipotong sih? Sebentar ya, Pak. Ini lagi diskusi ya, Pak. Sebentar. Lagi diskusi ini. Dilanjut aja dulu, Bu Runda. Iya. Ada apa, Bang? Kok kayak penting kali dia itu? Nanti naik lagi Kenapa kalau tadi? misalkan penting. Ya nggak tahu. Iya. Ntar ini di ini aja kalau penting silakan. Kalau nggak penting ya jangan dulu ya. Ini mau apa nih? Jangan dulu ya. Ini mau apa nih? Bang pengamat. Bang Ya, pengamat. kenapa? Bang. Bang pengamat. Aduh, nangis banget, Pak. Ya, kenapa, Bang? Ada apa, Bang Benson? Astaga. Iya, kenapa? Ada sesuatu yang sangat penting ternyata, rupanya. Apa itu? Mungkin mau mualaf dia, Bang. Enggak, ini noise-nya dia.